Assalamualaikum Ibu. Bertemu lagi dengan saya ya Bu. Nama saya Fitriana Zahroil. Saya mahasiswa dari Universitas Dr. Subandi Jember. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Tapi sekarang anak saya masih diare Bu. Alhamdulillah. Kedatangan saya hari ini, saya mau menjelaskan sesuatu terkait penyakit diare yang dialami oleh putri Ibu ya. Tujuannya nanti agar Bapak maupun Ibu tahu serta paham mengenai apa sih penyakit diare itu, serta bagaimana cara mengatasi dan mencegah penyakit diare tersebut. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana proses penjangkitnya, pencegahannya, juga cara menghindari berbagai macam yang berhubungan dengan diare. Untuk itu, saya membutuhkan waktu Ibu kurang lebih 10 menit. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Ya Bu, silakan. Saya dan keluarga ingin sehat. Baiklah, saya mulai ya Bu. Baik Bu, silakan. Baiklah, saya awali dengan pengertian diare ya. Apa sih diare itu? Diare itu merupakan suatu kondisi ketika pengidapnya membuang air besar atau BAB lebih sering dari biasanya. Nah, ketika ibu atau putra ibu mengalami buang air besar lebih dari 1 kali dari biasanya, bisa jadi ibu terkena diare. Dan apa saja sih penyebab dari diare itu? Yang pertama, bakteri dari makanan atau air yang terkontaminasi. Yang kedua, biasanya dari virus. Virus yang biasanya menyebabkan paling umum terjadi dari diare pada anak yaitu virus rotavirus. Rotavirus merupakan jenis virus yang seringkali menyebabkan diare pada anak. Yang ketiga, parasit yang merupakan organisme kecil yang ditemukan dalam makanan atau air yang terkontaminasi. Yang keempat, intoleransi atau sensitivitas terhadap makanan seperti laktosa dan fruktosa. Apa itu laktosa? Kalau Ibu tidak mengerti laktosa itu apa? Laktosa itu nutrisi dalam susu, salah satu jenis gula yang dapat ditemukan dalam susu atau produk yang mengandung susu di dalamnya. Sedangkan fruktosa itu, kalau Ibu belum paham, fruktosa itu apa sih? Fruktosa itu merupakan jenis karbohidrat sederhana yang terdapat di dalam gula dapur yang dikonsumsi sehari-hari. Yang kelima, alergi makanan. Penyebab selanjutnya yaitu dari alergi makanan. Penyebab yang keenam, bisa karena efek samping obat-obatan seperti antibiotik, antasid yang mengandung magnesium, bisa. Yang ketujuh, penyakit-penyakit yang mempengaruhi lambung, usus kecil, usus besar, seperti contohnya penyakit Crohn. Nah, itu tadi beberapa penyebab penyakit diare ya Bu. Ya Bu. Sekarang, bagaimana tanda-tanda dan gejala dari diare itu? Seperti apa sih tanda dan gejala dari diare? Nah, yang pertama, tandanya itu feses lembek dan cair dan keluar dalam jumlah yang banyak. Itu tanda pertama. Yang kedua, mual dan muntah. Biasanya adik merasa mual, kadang disertai dengan muntah. Yang ketiga, merasa lemas, merasa pusing. Yang keempat, kesulitan untuk menahan BAB. Yang kelima, sakit perut atau bahkan perut itu mengalami kram. Yang keenam, adik biasanya merasa haus terus menerus karena biasanya penderita diare mengalami dehidrasi ya, karena kehilangan cairan yang berlebih dalam tubuh. Untuk yang selanjutnya demam.
Kadang juga nafsu makan menurun, bahkan tidak nafsu makan. Selanjutnya munculnya darah pada feses. Nah, faktor risiko dari diare itu apa saja? Faktor-faktor risikonya itu yang pertama, karena jarang mencuci tangan setelah ke toilet atau sebelum makan. Berarti resikonya itu karena kebiasaan tidak mencuci tangan sebelum makan atau setelah dari kamar mandi ya Bu. Yang kedua, menyimpan makanan di tempat yang tidak tertutup atau tempat penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih. Yang ketiga, jarang membersihkan dapur dan toilet. Yang keempat, sumber air yang tidak bersih. Yang kelima, makan makanan sisa yang sudah dingin. Itu bisa juga merupakan resiko untuk diare. Yang keenam, tidak mencuci tangan dengan sabun. Kalau cuman mencuci tangan dengan air mengalir saja, kan bakteri dan virus tidak ikut hilang Ibu. Jadi mencuci tangan itu dengan sabun. Kemudian, bagaimana penanganan terhadap diare? Penanganan pertama untuk anak ya, khususnya karena anak ibu yang menderita diare ya, yaitu memberikan Oralit. Ibu tahu Oralit? Pemberian Oralit itu seperti apa Ibu? Masih belum paham? Belum. Oralit itu terbuat dari campuran gula, air, dan garam. Itu untuk mencegah dehidrasi akibat diare ya. Yang kedua, bisa juga mengkonsumsi air kelapa, sebab air kelapa merupakan cairan elektrolit alami yang membantu mencegah terjadi kekurangan cairan dalam tubuh. Selanjutnya, apabila diare terjadi terus-menerus, ibu bisa mengkonsumsi obat diare. Itu pun dengan anjuran dari dokter atau petugas kesehatan ya. Bagaimana cara pencegahan pada diare? Yang pertama, selalu mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan. Setelah menyentuh daging yang mentah atau daging yang belum dimasak, tuh harus dicuci tangannya. Karena di situ terdapat banyak bakteri ya Ibu ya. Terus setelah dari toilet, setelah bersin dan batuk, harus selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih. Yang kedua, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah dimasak hingga matang sempurna, serta menghindari makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya. Yang ketiga, mengelola sampah dengan baik. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan dan sekitarnya. Yang kelima, menjaga kebersihan tempat minum dan media tempat kita minum. Itu cara mencegah penyakit diare ya Bu. Sekarang, kapan harus kita bawa ke dokter? Si adik, kapan harus kita bawa ke dokter? Ria, Mama Ibu ada pertanyaan seperti itu. Kapan harus dibawa ke dokter? Segera Ibu menghubungi dokter atau ke layanan kesehatan untuk mendapatkan solusi terbaik jika mengalami gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi ya. Apalagi bila diare sudah berlangsung selama beberapa hari, jika gejala tidak kunjung membaik, segera ke dokter. Jadi, apabila ada anggota keluarga yang mengalami diare dan tidak kunjung membaik, sebaiknya ibu atau bapak segera temui dokter untuk mendapatkan penanganan yang terbaik dan tepat ya. Kesimpulannya Bu, bahwa diare itu merupakan salah satu gangguan pencernaan yang dapat dicegah dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi, ibu juga keluarga ibu jangan lupa membiasakan diri untuk selalu mencuci tangan dimanapun, kapanpun, terutama
sebelum makan sesuatu dan mencuci semua bahan makanan di air yang bersih. Demikian Bapak, demikian Ibu penjelasan dari saya. Kiranya Ibu sudah paham dan mengerti. Apakah ada pertanyaan Ibu? Untuk sekarang saya sudah paham karena Ibu menjelaskan dengan jelas, Bu. Kalau begitu terima kasih. Baiklah, nanti saya akan demonstrasikan cara mencuci tangan yang benar. Bisa Ibu praktekkan tiap hari ya ketika akan melakukan sesuatu, khususnya sebelum makan dan selesai melakukan aktivitas. Oke. Nah, ini poster untuk Ibu baca-baca ya. Ini poster tentang diare dan juga cara mencuci tangan yang benar ya Bu. Baiklah Ibu, saya praktekkan cara mencuci tangan yang benar ya. Ibu bisa mengikuti saya ya. Yang pertama, bersihkan tangan dengan air mengalir. Kemudian beri sabun, gosok sabun di telapak tangan dengan cara memutar. Kemudian punggung tangan bergantian. Setelah punggung tangan, sela-sela jari gantian. Setelah sela-sela jari, ujung jari posisi mengunci begini gantian. Setelah itu baru ibu jari dengan cara menggosokkan begini gantian. Setelah itu baru ujung jari gantian. Selesai, bilas dengan air yang bersih. Demikian Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk Ibu dan juga keluarga. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kamu ngomong apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, karena Ibu saya jadi tahu cara menangani diare pada anak saya. Makasih ya Bu, saya pamit ya. Baik Bu. Mari. Thank you for watching. Subscribe.